كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang layak disembah, yang wajib seluruh makhluk tunduk dan taat hanya kepadanya. Tiada sekutu baginya. Dialah raja dari segala raja. Allah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya, dan Allah yang maha memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Sudah selayaknya kita sebagai makhluk untuk terus mengingat Allah, karena jika kita lupa kepada Allah, maka Allah akan membiarkan kita hidup dengan kegelisahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan juga manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita terus mengingat kematian, ini adalah sebuah keberuntungan bagi seorang makhluk, bagi setiap hamba. Sebab bila seorang hamba ingat terus akan kematian, maka hal ini tentu akan mengurangi sifat tamak dan rakusnya terhadap dunia. Seorang pekerja, apapun pekerjaannya,
apapun profesinya, dia akan lebih memperhatikan tentang apa yang akan dikerjakannya. Dia akan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan syariat Islam, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus mengingat kematian, dia akan bekerja dengan jujur, tidak melakukan kecurangan, serta dengan ringan hati dia akan memudahkan segala urusan orang lain. Siapapun dia, apapun jabatannya, semua yang dia lakukan dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak pernah tidur. Allah akan melihat seluruh aktivitas muamalah kita, pekerjaan kita. Dan bila mana pekerjaan itu dia kerjakan dengan mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dengan mudah dia melakukannya tanpa ada rasa beban sedikit pun. Seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, dia akan melakukan pekerjaannya dengan tidak mencari harta-harta yang memang diharamkan dalam syariat Islam. Dia akan berlaku adil dalam mengemban amanah yang dia pegang, yang Allah sudah titipkan kepadanya. Maka dari itu, sudah selayaknya kita terus mengingat mati. Dan yakinlah bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang muslim. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Jangan pernah kita melihat tolak ukur kebahagiaan itu dari apa yang terlihat oleh mata kita. Karena sejatinya itu hanyalah kenikmatan yang semu. Tidak akan pernah kita dapatkan kenikmatan selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, senantiasa hati kita menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, senantiasa dada kita menjadi lapang. Dengan mengingat Allah, kita akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Teruslah memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Karena sejatinya semua ini, apapun di dunia ini akan hancur sirna tanpa bekas. Jangan pernah tertipu oleh dunia. Ketahuilah bahwa setiap aktivitas kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tangan akan menjadi saksi tentang apa yang kita catatkan, tentang apa yang kita tulis, tentang apa yang kita tanda tangani. Mulut akan dikunci. Tidak ada waktu lagi untuk bersenda gurau di sana. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengulangi atau memperbaiki seluruh kesalahan yang pernah kita perbuat. Sudah selayaknya kita harus berhati-hati dalam menapaki selangkah demi selangkah di dalam dunia ini. Karena disinilah penentunya akan seperti apa kehidupan kita setelah dunia ini berakhir. Takutlah kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala sangat keras adabnya. Sampai-sampai adab penduduk neraka yang dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb,
Kenapa begitu berat siksaan yang kau berikan kepada hamba ya Rabb? Dia memakai sendal di dalam api neraka, tapi mendidih ubun-ubunnya. Saking panasnya api neraka itu. Tidakkah kita menyadari? Tidakkah kita berupaya untuk menghindarkannya? Mari senantiasa kita memperbaiki orientasi hidup kita dengan terus mengingat Allah, dengan terus merasa diawasi Allah. Al-jaza min jinsil amal. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, pun keburukan akan kembali kepada kita. Jangan pernah sekali-kali menyakiti hati orang lain. Jangan pernah sekali-kali mengabaikan hak orang lain. Ketahuilah, tidak berlaku lagi dinar dan dirham kelak di sana, di negeri akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha bijaksana, zat yang maha adil, akan mengadili seluruh muamalah kita selama di dunia ini. Tidak ada satu detik pun waktu yang terlewati, tidak ada satu perkara pun yang Allah khilaf atas perlakuan manusia kepada manusia lainnya. Semua akan diadili. Hak-hak yang tidak terpenuhi selama di dunia semua akan ditunaikan di akhirat kelak. Takutlah kepada Allah. Adillah dalam berbuat sesuatu. Jangan pernah menzalimi siapapun. Karena penyesalan selalu datang di akhir. Sudah selayaknya kita lebih berhati-hati, lebih mawas diri, terus mengintrospeksi dirinya. Yakinlah, setiap kita adalah pemimpin. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, dari keturunan manapun kita, apapun pangkat kita. Dan setiap pemimpin akan dibintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat singkat hari ini bermanfaat buat diri saya pribadi, agar senantiasa kita lebih bersemangat beribadah, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena tanpa Al-Quran, manusia akan gila, dan dia tidak akan tentu arah, dan dia tidak akan tahu rencana-rencana hidupnya, dan dia akan sibuk diperbudak oleh dunia. Allahul Musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.